Selamat datang di pembahasan kita. Anda kan mengirimkan satu sumber yang menarik ya hari ini. Sebuah renungan harian dari Sabda Bina Umat, GPIB, tanggalnya 2 November 2025. Judulnya ini langsung menusuk gitu ya. Jaga iman agar tidak binasa. Oke. Nah, renungan ini kan akarnya di kitab Yudas ya, khususnya ayat 5-7. Jadi misi kita kali ini mau coba gali lebih dalam gitu. Apa sih inti pesan dari sumber Anda ini? Terutama soal pentingnya mempertahankan iman bukan cuma meraihnya di awal. Ada kutipan bagus tuh di awal. Lebih mudah meraih kemenangan daripada mempertahankannya. Nah yuk kita coba bongkar maksudnya apa nih dalam konteks iman. Ya, betul. Inti pesannya memang sebuah peringatan keras ya. Gini, meraih sesuatu entah itu puncak karir atau ya dalam konteks ini iman, pada awalnya itu bisa terasa mungkin lebih mudah ya. Tantangan sebenarnya justru ada di pemeliharaan, di mempertahankannya. Sumber Anda ini menyoroti bahaya kalau kita menganggap enteng godaan untuk hidup menuruti ya keinginan duniawi atau hawa nafsu yang di renungan itu disebutnya hidup dalam kedagingan. Dan ini loh bisa terjadi bahkan setelah seseorang merasa sudah menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Nah itu dia, itu poin krusial ya. Keselamatan kan disebut sebagai anugerah ya, hadiah cuma-cuma dari Allah. Tapi renungan ini mengingatkan ada resiko besar kalau anugerah itu disalahgunakan. Seolah-olah jadi kayak tiket bebas gitu ya. Untuk memuaskan keinginan pribadi yang ya nggak sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan renungan ini langsung nunjuk ke Yudas 1 ayat 5-7 sebagai contoh nyata. Tepat. Contoh-contoh dari Yudas ini dipilih bukan tanpa alasan kan? Fungsinya itu kayak lampu kuning atau bahkan lampu merah. Pertama itu ayat 5. Kita diingatkan pada bangsa Israel. Mereka kan diselamatkan Tuhan dari Mesir secara luar biasa ya. Tapi banyak yang akhirnya binasa di padang gurun. Kenapa juga? Karena ketidakpercayaan mereka, pemberontakan mereka. Padahal udah lihat mujizat langsung loh. Iya. Sudah lihat bukti tapi tetap nggak percaya ya. Betul. Nah, terus yang kedua, ayat 6. Ada malaikat-malaikat, ini kan makhluk surgawi ya, posisinya tinggi. Tapi mereka nggak taat, meninggalkan pangkat mereka istilahnya gitu. Dan akhirnya dihukum berat. Wow, bahkan malaikat pun bisa jatuh ya. Iya. Terus yang ketiga, ayat 7, Sodom dan Gomora. Kota-kota yang dihukum karena mengejar kepuasan hawa nafsu yang menyimpang gitu ya dari tatanan ilahi. Nasib mereka jadi peringatan permanen. Ketiga contoh ini kan sangat beragam ya. Ada bangsa pilihan Tuhan, ada makhluk surgawi, terus ada kota-kota biasa. Apa ini sengaja dipilih untuk nunjukin kalau peringatan ini berlaku buat siapa saja ya? Nggak peduli status atau kedekatan awal mereka sama Tuhan. Nah, pertanyaan bagus itu. Sangat mungkin itu tujuannya. Supaya pesannya jadi universal. Nggak ada yang kebal dari konsekuensi kalau menyimpang. Renungan ini menegaskan, seperti yang tertulis di sana, hukuman itu pasti akan menimpa mereka yang menyalahgunakan anugerah Allah. Jadi anugerah itu tujuannya kan membebaskan kita dari dosa. Bukan membebaskan kita untuk berbuat dosa sesuka hati. Ada tanggung jawabnya di sana. Oke, jadi ini bukan soal katakanlah kehilangan keselamatan secara otomatis kalau kita terpleset sesekali gitu ya, tapi lebih ke arah konsekuensi yang sangat serius kalau kita secara sadar dan terus-menerus menyalahgunakan kebaikan dan anugerah Tuhan itu ya, semacam memilih jalan yang berlawanan dari panggilan kita. Mau bilang, saya sudah percaya di awal doang. Ada panggilan untuk hidup kudus, sesuai kehendak Tuhan. Dan harus terus waspada supaya nggak keluar jalur. Makanya, renungan ini bilang, kita perlu menjalankan pekerjaan sesuai tugas panggilan, supaya iman kita nggak layu terus mati gitu. Ini proses berkelanjutan, bukan status yang sekali dapat terus aman selamanya. Betul nggak sih? Oke. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik nih dari pembahasan sumber Anda ini mempertahankan iman itu sebuah perjuangan, aktif dan terus-menerus, perlu ketaatan, kesadaran diri, dan ya kewaspadaan tinggi supaya nggak tergelincir pada penyalahgunaan anugerah yang udah diterima. Dan contoh-contoh dari Yudas tadi itu jadi pengingat keras ya tentang apa yang dipertaruhkan. Betul sekali. Dan mungkin sebagai penutup ya, ini bisa jadi bahan pemikiran lanjutan nih buat Anda. Renungan ini kan bicara soal menjaga iman lewat ketaatan dan menghindari penyalahgunaan anugerah. Nah, pertanyaan reflektifnya mungkin gini.
Gimana sih wujud konkret menjaga iman itu dalam pilihan-pilihan dan tantangan yang Anda hadapi sehari-hari? Di zaman sekarang ini, apa aja ya godaan spesifik untuk menyalahgunakan anugerah? Mungkin dalam bentuk sikap, atau prioritas hidup, atau cara kita memperlakukan orang lain. Apa aja yang perlu Anda waspadai secara pribadi? Itu mungkin bisa jadi bahan renungan Anda selanjutnya.